Salam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Puji dan syukur kepada Tuhan Allah kita yang oleh Roh-Nya telah memanggil kita untuk bersekutu bersama beribadah saat ini, yang secara khusus terkait dengan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Yesus Kristus Sang Kepala Gereja memberkati umatnya melalui ibadah yang berlangsung saat ini. Tiada Allah berkarya, maka tiada kita mengenalnya. Dia berkenan memperkenalkan dirinya pada umat ciptaannya melalui karya pekerjaannya. Dan karena pekerjaannya itulah gereja hadir. Dan gereja diutus untuk bekerja di dalam karya Allah di tengah-tengah dunia. Misi Allah untuk keselamatan umat dan seluruh ciptaannya, misi Allah itulah yang bekerja di dalam gerejanya dengan melaksanakan panggilan dan pengutusan melalui pelayanan dan kesaksian yang menghadirkan tanda-tanda kuasa kerajaan Allah di dunia ini. Kami ada untuk misi Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan itu baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan sebuah nyanyian dari Kidung Jemaat 17 bait pertama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang bertahta dalam kemuliaan-Mu, yang senantiasa tidak pernah melupakan anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan hari yang indah ini Engkau tetap memberkati kami ketika kami berada dalam hari ini Tuhan. Ketika kami akan beribadah pada keluarga malam hari ini Tuhan. Baik kami yang berada di gedung gereja ini maupun keluarga kami dan saudara kami yang berada di rumah. Engkau berkati kami semua Tuhan, berikan hikmat, kekuatan, dan kuasa-Mu boleh menyertai kami. Dan juga pelayan firman ini Tuhan, Ibu Pendeta Ivan Makatita yang akan melayani kami pada saat ini pun. Engkau berkati kami, dan juga beserta semua kru, baik itu liturgos maupun pemandu lagu, pemain organ, dan tim multimedia. Engkau berkati mereka semua Tuhan, agar pelayanan malam hari ini dapat berkenan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur 33 ayat 1 hingga ayat ke-5 secara berbalasan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar di dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari kita sambut dengan Gita Bakti 38 bait pertama dan ketiga. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, heningkan diri hati kita supaya dikuasai oleh Roh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan, kami membuka hati untuk Tuhan. Kami membuka hati untuk firman-Mu yang kudus. Kami membuka hati untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu membaca sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Perjanjian Lama, kitab Nehemia pasal 4 ayat 6 yang menyatakan demikian. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara, berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, ya, senangkah Bapak Ibu Saudara sekalian melihat anak sepanjang hari malas atau anak rajin? Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian senang melihat orang hanya sepanjang hari malas, tidak mengerjakan apa-apa, atau dia bekerja dan bekerja? Nah, saudara yang Tuhan kasihi, waktu untuk bekerja, ya bekerja, bukan untuk bermalas-malasan, ya. Waktu bekerja yang normal, biasanya orang bekerja di kantor, dia berangkat pagi-pagi, ya dia berangkat pagi-pagi untuk bisa bekerja tepat waktu jam 7 pagi atau jam 9 pagi kantor dibuka. Sampai dia bekerja jam 4 atau jam 5 sore, dia bekerja di kantor. Kalau petani
Pagi-pagi buta dia sudah pergi ke sawah. Untuk apa? Untuk menggali sawahnya, bekerja di sawah. Ya, dia bekerja sepanjang hari sampai sebelum matahari terbenam. Dia berhenti bekerja. Hasil daripada pekerjaan petani, kita semua tahu bahwa hasilnya kita menikmati. Padi ditanam menghasilkan beras untuk kita makan. Bermanfaat. Coba petani malas. Ya, para petani buah-buahan malas. Kita tidak akan menikmati makan baik nasi, baik buah-buahan. Kalau pelaut, nelayan, tidak bekerja melaut, nelayan, kita tidak makan ikan, ya kan? Kalau peternak-peternak sapi atau bak tidak bekerja, kita tidak makan apa? Tidak makan B1, B2, ya kan? Nah, jadi semua hasil pekerjaan kerja keras akan menghasilkan sesuatu bukan hanya untuk dirinya, orang yang ada di sekitarnya, tetapi juga untuk orang banyak. Karena itu slogan daripada Jokowi apa? Bekerja, bekerja, bekerja. Nah, slogan itu membangkitkan spirit, membangkitkan semangat warga negara Indonesia termasuk saya untuk kerja, kerja, kerja. Ya, jadi bukan bermalas-malasan. Kalau kita kerja keras, bangsa ini maju. Bukan hanya kita sendiri yang maju, semua bangsa maju. Ya, semua bangsa Indonesia kerja, 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 semuanya akan sukses. Anak-anak belajar, 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 pasti sukses di kemudian hari. Nah, jadi saudara, perikop hari ini hanya satu ayat, tapi maknanya begitu dalam. Ya, Tuhan berbicara kepada Nehemia. Ya, Nehemia ini anak Halkaya. Bapaknya ini orang yang taat, setia, takut akan Tuhan, dan juga orang yang bekerja keras dan tekun di dalam pekerjaannya. Akhirnya dampaknya juga anaknya Nehemia, rajin dan takut akan Tuhan. Nah, saudara, Nehemia ini pernah bekerja dulu, ya, dia bekerja dari hal yang kecil dulu, menjadi juru minuman, ya, campur-campur minuman yang terbaik untuk Raja Artasasta, Raja Persia, yang waktu itu sangat jaya. Kemudian dia diangkat oleh Raja Artasasta ini. Karena dia rajin, dilihat tekun, dilihat anaknya baik, ya. Kemudian diangkat oleh Raja Persia ini menjadi bupati. Ya. Pada waktu diangkat menjadi bupati, dia Nehemia ini teringat bahwa dari sejak dulu leluhurnya berupaya untuk membangun tembok Yerusalem yang mulai retak dan roboh. Ya, 150 tahun, 1,5 abad. Ya, tidak bisa membangun tembok Yerusalem yang kokoh dan baik. Ya, waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan memakai Raja Artasasta untuk memakai Nehemia sebagai alat Tuhan membangun tembok Yerusalem. Nah, saudara, tembok ini bagi pemahaman orang Yahudi, bangsa Israel, ya, itu merupakan benteng pertahanan kota. Ya, pada zaman dulu itu setiap kota-kota di Yerusalem dan sekitarnya, kota-kota di Israel, itu ada temboknya. Apa guna tembok itu? Ya, guna tembok itu agar tidak dimasuki oleh binatang-binatang liar yang merusak kota, penduduk, dan rumah-rumah penduduk. Ya, tembok itu, tembok kota itu adalah untuk menjaga
penduduknya, ya, kota itu dari serangan orang-orang asing, terutama musuh-musuh bangsa Israel. Nah, jadi dalam pemahaman Yahudi bukan hanya sebagai kekuatan kota dan kekuatan bangsa Israel, tetapi juga tembok Yerusalem itu adalah lambang supremasi, lambang kebanggaan bangsa Israel. Mengapa? Karena itulah Yerusalem, Jerusalem, kota Allah, kota damai sejahtera Allah, ya, merupakan kota yang diberkati Tuhan. Jadi kota itu lambang kebanggaan bangsa Israel. Dengan hancurnya tembok Yerusalem, itu lambang dalam pemahaman bangsa Israel runtuhnya bangsa itu. Karena Allah meninggalkan mereka, bangsa Israel. Allah tidak bersama mereka. Mengapa Allah meninggalkan mereka? Dan tembok itu runtuh karena bangsa Israel tidak lagi takut pada Tuhan. Banyak melakukan hal yang salah. Sehingga direbutlah kota Yerusalem dan hancurlah tembok itu oleh musuh-musuh bangsa Israel. Lambang kejatuhan Israel. Nah, saudara, Tuhan titipkan lewat orang yang saleh, yang jujur, yang rajin dan takut akan Tuhan. Nehemia ini Tuhan percayakan untuk dia membangun kembali tembok dan kota Yerusalem. Dan itu tugas utama daripada Nehemia. Dan Nehemia mengajak semua orang Israel dan penduduk kota Yerusalem untuk saling menopang. Ya, satu hati, nomor satu. Hati harus bersatu dulu untuk membangun fisik kota. Kalau hati tidak bersatu, tidak mungkin akan bisa membangun apapun. Bukan hanya tembok, membangun kemakmuran, membangun kehidupan, ya, dalam kehidupan bangsa. Jadi harus satu hati dulu, satu pikiran, ya, satu perasaan untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Membangun tembok Yerusalem yang runtuh, membangun kembali kepercayaan agar Allah hadir di tengah-tengah umatnya, hadir untuk bangsa Israel. Jadi bangsa Israel, Nehemia mengundang Allah untuk kembali berkarya dalam kehidupan bangsa Israel dan jangan meninggalkan Israel. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tugas membangun ini tidak mudah, ya. Jangan orang pikir membangun tembok itu mudah. Ya, kalau ada uang mudah, tidak juga. Ya. Jadi perlu kesatuan hati untuk membangun kota dan tembok Yerusalem. Nah, saudara, tentu dalam membangun itu banyak kendala. Nehemia, bangsa Israel itu diolok-olok, dihina-hina, ya, diejek supaya batal pembangunan tembok Yerusalem. Tetapi Nehemia tetap bertekad bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Mandat yang Tuhan berikan kepada dia dan bangsa Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Maka dia mau bekerja dengan baik. Ya, saudara, saya mau menyampaikan tujuan daripada Nehemia hanya satu. Pembangunan tembok Yerusalem ini harus berhasil. Karena itu dia mengajak, memberikan spirit, dan dia juga berdoa pada Tuhan agar selesailah pada waktu Tuhan tembok ini jadi dan utuh kembali. Nah, saudara, saya mau menyampaikan beberapa hal yang penting. Ya. Untuk membangun pekerjaan Tuhan dalam konteks perikop ini, tembok Yerusalem, diperlukan, ya, 4 hal yang penting. Yang pertama itu rasa takut pada Allah. Itu dimiliki Nehemia dan bangsa Israel. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga adalah ketulusan. Yang keempat adalah tekun dan rajin bekerja. Dan tidak akan melewatkan hari-harinya
dengan bermalas-malasan membangun tembok Yerusalem. Itu dimiliki dalam satu pemahaman Nehemia dan satu pemahaman umat Israel. Sehingga berhasil. Nah, saudara, renungan hari ini adalah menjadi satu pokok bagian bagi kita. Di bulan Pelkes GPIB, kita merayakan bulan Pelkes, pelayanan kesaksian GPIB. Ya, berpelkes bukan hanya dalam pemahaman kita orang GPIB. Oh, berpelkes itu melayani, bersaksi di pos-pos pelkes saja, di pedalaman, di tempat yang tidak terjangkau. Bukan itu saja. Berpelkes itu adalah menyaksikan tentang Tuhan dalam kehidupan baik pribadi, masyarakat, dimanapun kita berada. Kita menjadi alat Tuhan yang berpelkes, melayani dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, tugas kita adalah membangun kehidupan. Yang pertama itu adalah membangun spiritual, rohani. Ya. Agar apa? Agar Tuhan tuntun. Ya. Membangun pikiran ke arah Tuhan. Jangan membangun pikiran sendiri. Ya. Harus membangun seluruh pikiran-pikiran kita, rancangan-rancangan kita pada jalan dan kehendak Tuhan supaya diberkati. Ya. Kita membangun juga iman kita untuk terus bertumbuh ke arah Tuhan. Ya. Kita membangun juga relasi hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, dengan Tuhan. Dan kalau kita bekerja di mana saja kita berada, ya, pegang 4 hal itu. Takut akan Tuhan, ya, kejujuran, ketulusan, tekun, dan rajin bekerja. Saudara, kalau saudara di kantor, ya, sebagai pimpinan malas, ya, sebagai anak buah malas, tidak ada hasil kan dalam pekerjaan. Apa yang mau dihasilkan? Ya, usaha kita bisa bangkrut. Nah, itu sebagai satu contoh. Jadi harus rajin kerja. Nah, dalam pelayanan, ya, juga demikian. Harus kerja. Melayani. Harus rajin. Nah, saudara, bangun kehidupan pelayanan juga harus dengan tulus dan jujur. Kalau tidak tulus dan jujur, tidak akan ada manfaatnya. Tidak akan ada hasil yang mau kita capai dan kita tujukan dalam hidup ini. Nah, saudara, ketika kita diberikan Tuhan berpelkes di mana saja, baik di pos pelkes, baik di gereja, layanilah dengan ketulusan dan kejujuran. Nah, saudara, saya mau menyampaikan karena ini pekerjaan Tuhan. Kalau pekerjaan Tuhan harus tulus dan jujur, tidak boleh bohong-bohong, supaya diberkati oleh Tuhan. Karena yang menilai ketulusan dan kejujuran adalah Tuhan dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Nah, saudara, membangun kehidupan ini juga membangun kehidupan bersama. Ya, spiritual kita, spiritual keluarga, spiritual sesama kita. Kita bangun mulai dari mana? Dari kita sendiri. Membangun kehidupan dengan rasa takut akan Tuhan, dipenuhi dengan ketulusan dan kejujuran, dan kerja yang rajin. Saudara, saya mau menyampaikan berkat dari Tuhan, ya, harus dikerjakan dengan rajin. Ya, Tuhan juga memanggil kita di musim pandemi ini untuk tidak bermalas-malasan dan hanya tunggu berkat dari surga. Ya, tapi juga kita harus kerja. Nah, supaya apa? Dapat mencukupkan diri kita sendiri, mencukupkan keluarga dan orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, berkat Tuhan itu bukan hanya kita minta di dalam doa. Ya, makanya ada bahasa Latin kan, ora et labora, berdoa dan bekerja. Supaya apa? Supaya Tuhan juga menaruh berkatnya atas kita dan kita juga diberkati Tuhan
dan orang-orang yang di sekeliling kita juga diberkati Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Pelkes ini bukan hanya para pendeta-pendeta muda, para majelis-majelis muda yang ada di pos-pos Pelkes, mereka giat dan rajin, tetapi kita juga yang ada di kota-kota besar, kita boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan giat dan rajin, hanya untuk kehormatan, kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berpelkes, melayani dan bersaksi. Mulailah dari diri kita sendiri. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini, biarlah makin hari makin maju ke depan, dan terutama di masa pandemi, kami semua boleh bertekun, rajin, dan terus giat untuk mencukupkan diri sendiri, keluarga, rumah tangga. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi dan seluruh rakyat. Tuhan berkati dengan rezeki, kecukupan, dan semua yang terbaik. Satu hal yang kami minta Tuhan, jauhkan dari pandemi supaya segera berlalu ya Bapa. Dan terutama kota kami, Denpasar, Bali, NTB, dan kota-kota lain di dunia diberkati Tuhan dengan damai sejahtera dan diberkati dengan semua kehidupan. Dan Tuhan menjauhkan kota Denpasar, Bali dari segala yang jahat, dari segala kehidupan yang tidak berkenan kepadamu, dijauhkan dari musibah, bencana alam, dan juga hal yang tidak menyenangkan. Berkati kota kami dengan damai dan sejahtera-Mu. Berkati juga ya Tuhan semua bangsa-bangsa di dunia. Kami berdoa ya Bapa untuk bulan Pelkes GPIB, biar Tuhan menyertai Departemen Pelayanan Kesaksian GPIB. Berkati mereka yang bekerja keras di pos-pos Pelkes GPIB, agar mereka kuat, tekun, dan Tuhan memberikan rezeki. Dan berkatilah pendeta-pendeta muda yang melayani di pos-pos Pelkes,
agar diberikan Tuhan sehat, kuat, dan mereka tekun dan setia mengabdi pada Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan Majelis Sinode mempersiapkan sidang Sinode ke-21 di Surabaya, dan juga kami mengikuti para peserta lewat Zoom. Biar Tuhan berkenan semuanya. Tuhan juga pakai alat perangkat teknologi agar dijauhkan dari segala kendala-kendala dan hambatan, agar persidangan sinode ini berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, majelis jemaat-Mu, PHMJ, para pendeta, ke-6 Pelkat di Jemaat Maranatha Denpasar. Biar Engkau memberkati majelis jemaat-Mu yang bertugas hari ini, pemain organ, kantoria, dan juga ya Tuhan pianis, multimedia Engkau berkati. Semua perangkat pelayan hari ini Engkau berkati. Terima kasih banyak ya Bapa. Berikan semua kami damai dan kasih, berkat dan rezeki, serta kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui pemberian persembahan. Dia yang menyelamatkan kita, dan Dia juga yang mengundang kita untuk terlibat dalam keberlangsungan karyanya demi menyelamatkan dunia melalui pelayanan dan kesaksian kita. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Gita Bakti 84 bait yang pertama. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Persilakan duduk. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat bersekutu kepada ibu bapak saudara-saudari jemaat yang beribadah secara daring di rumah-rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Sesuai program Majelis Jemaat, diadakan doa bina keluarga atau binakel yang diadakan setiap hari Senin jam 9 malam agar setiap orang tua mengajak anak-anak bersama-sama dalam menjalankan doa tersebut. Yang berikut, untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 untuk keselamatan bersama, kami mohon perhatian Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB. Wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan ingatlah selalu bahwa kepada setiap kita Tuhan memanggil dan mengutus kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang memelihara umat-Nya dalam rancangan damai sejahtera Allah yang berkarya atas dunia dengan perantaraan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa mengiringi, melindungi, dan memberkatimu bersama kaum keluargamu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.